Baik saudaraku, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menantikan kedatangan Yesus. Menantikan kedatangan Yesus. Kalau hari-hari ini saudaraku, orang-orang merayakan Natal entah dengan cara bagaimanapun juga. Ya, dengan sederhana, bahkan mungkin ada yang di rumah saat ini dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita pun siapkan diri untuk menyambut Yesus yang akan datang kedua kali. Ya, kita perhatikan kalau kedatangan Yesus yang pertama kali, Natal, sudah berlalu, udah berlangsung lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Dan itu kita peringati saat ini. Dan kita pun harus mengalami Natal secara pribadi. Yesus bertahta dalam hati kita. Tetapi ada sesuatu yang harus kita persiapkan, yaitu apa? Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Ini belum terjadi. Dan kita siapkan hal itu. Saudara, kalau persiapan untuk Natal, seperti apa kira-kira? Banyak dana dikeluarkan, banyak aktivitas dipersiapkan, memerlukan waktu yang cukup banyak. Tapi sekarang bagaimana? Dengan kedatangan Yesus yang akan datang, apa sudah kita persiapkan diri? Kita menantikan hal itu saudaraku. Puji Tuhan, mari kita mulai dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, ya, kita perhatikan. Mari kita baca bersama-sama, ya. Wahyu 3 ayat 10. 1, 2, mulai. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, rupanya saudaraku, kalau firman Tuhan mengatakan, memerintahkan kita untuk tekun, untuk menantikan Tuhan dengan tekun, rupanya bukan sekedar menanti. Orang yang menantikan Tuhan dengan tekun akan dapat dampak yang sangat positif. Ya, karena kalau kita lihat saudaraku, dalam slide kedua dikatakan akan ada hari pencobaan yang melanda seluruh bumi. Pencobaan yang melanda seluruh bumi itu seperti apa? Kalau saya berani katakan saudaraku, COVID-19, saya yakin itu merupakan pencobaan yang datang melanda seluruh bumi. Untuk ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengatakan, akan ada masa sukar dengan pandemi yang terjadi hari-hari ini aja. Orang sudah banyak yang patah semangat. Orang sudah banyak yang putus asa dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, nyanyian untuk tema Natal pada pagi hari ini, juga lagu untuk doa yang baru saja kita nyanyikan, ya. Banyak orang rebah di kanan kiri kita, tapi kita tegak karena ada Tuhan yang memelihara kita. Amin. Saudaraku, kita yakin seluruh dunia sekarang menyadari mereka punya kekuatan seperti apa, tapi ketika sesuatu musibah datang, saya lihat banyak orang-orang gagah perkasa meninggal. Nggak ada apa-apa lagi. Orang yang super kaya di kota Malang pun alami hal itu, ya. Dan sampai anaknya bersaksi berkata demikian, papaku punya segala-galanya. Tapi ketika meninggal, tak ada satu yang bisa ikut menguburan pemakaman. Diletakkan dalam peti mati yang biasa-biasa aja. Tidak ada yang bisa dibawa. Nah, hidup kita tergantung pada kemurahan Tuhan. Mari kita makin bergantung pada Tuhan. Karena akan ada hari pencobaan yang melanda seluruh bumi. Tetapi ada perlindungan bagi mereka yang apa saudaraku? Tekun menantikan Yesus. Tekun. Tekun itu luar biasa ya. Teruji. Tekun. Pokoknya digoyah kayak apapun gak mau goyah. Tak mau bergeser dari penantian itu. Ya, tekun. Ya, puji Tuhan. Baik, sekarang mari kita lihat sekarang. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam hal apa? Yang pertama, tekun dalam hal memelihara hidup yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Ya, kita lihat tekun. Saya bacakan demikian. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dari ayat ini kita melihat tekun dalam hal apa? Kalau Petrus mencatat sambil menantikan semuanya ini apa? Hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Petrus banyak menuliskan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang belum terjadi sampai saat ini yang sedang kita nantikan. Tekun yang pertama, memelihara hidup yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Saudaraku, terus terang aja, memelihara diri dari keadaan yang tak bernoda, tak bercacat itu bukan perkara yang mudah. Sulit, betul tidak saudaraku? Pengaruh dari kiri kanan. Entah itu untuk orang dewasa, pemuda, remaja, anak-anak pun. Ya, mari saudaraku, kita pun selalu jaga anak-anak kita, bawa kepada Tuhan ke jalan yang lurus selalu saudaraku. Ya, kita peduli pada generasi ini dan generasi yang akan datang. Nah saudaraku, memelihara dengan tekun hidup yang tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Yang kedua, tekun dalam hal damai dengan Allah. Sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, damai dengan Allah selalu. Damai dengan Allah artinya melekat dengan Tuhan. Setiap saat rasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Keadaan-keadaan dunia seringkali hendak membuat gap, jarak kita dengan Tuhan. Tapi kita jaga status kita damai dengan Allah. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, selalu beriman pada kekuatan Allah. Jaga, tekun, jaga iman kita pada apa? Kekuatan Allah. Kita sadari kekuatan kita sangat terbatas, tapi pengharapan kita adalah pada Yesus. Ya, tema Natal kemarin di pemuda remaja juga seperti itu. Ya, bertekun dalam hal berharap pada Tuhan sambil berjuang, berusaha. Dalam hidup ini penuh perjuangan, tapi ada harapan yang besar. Nah, beriman pada kekuatan Allah. Kalau saya membaca 1 Petrus 1 ayat 5, saya bacakan begini. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita semua sudah selamat saat ini, tapi kita menantikan keselamatan, ya, dalam arti kita diubahkan tubuh kita. Tubuh kita yang menuju kepada kerusakan, kerapuhan ini diubahkan dalam sekejap mata dan kita mengenakan tubuh kemuliaan. Itulah keselamatan untuk tubuh kita yang kita nantikan, saudaraku. Ya, diperhatikan di sini, yang kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Imanmu. Iman pada kekuatan Allah dipelihara terus sampai kita bertemu dengan Yesus di zaman akhir ini. Ya, puji Tuhan. Terus harap pada kekuatan Tuhan, beriman pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita orang-orang biasa, tidak ada apa-apanya. Tapi karena Allah di dalam kita, maka dikatakan Dia yang di dalam kita lebih besar dari apapun yang dalam dunia ini. Tadi kita menyanyikan bahwa dunia ditempuh badai, awan gelap seringkali melingkupi, ya, tidak ada sinar rasanya. Ada percobaan, ada kesulitan atau apa. Tapi ketika berharap pada kekuatan Allah, Tuhan akan sibak itu awan gelap dan matahari bersinar kembali untuk kita. Amin, saudaraku. Tuhan baik, Tuhan baik. Bersandar pada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan. Ya, baik saudaraku. Kemudian yang berikut, yang keempat adalah Yakobus pasal 5 ayat 7. Ya, kita perhatikan Yakobus pasal 5 ayat 7 dalam hal kesabaran. Menanti, tekun dalam hal kesabaran. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 7 demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani sabar ketika ditaburkan benih,
ya. Mungkin belum ada hujan, ya siram. Dan berharap apa? Akan ada hasil. Nah, itulah petani sabar sampai datang hujan musim semi, hujan musim itu musim gugur dan musim semi. Puji Tuhan, saudaraku, sabar. Sabar dalam arti apa? Kita menabur kasih, menabur kasih dalam bentuk apapun juga, materi, pelayanan, waktu, apapun juga. Mungkin belum kita lihat hasilnya sekarang, tapi sabar. Ya, sabar. Dalam Alkitab dikatakan ya bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita akan menuai kapan? Pada masanya, asal kita tekun, asal kita sabar. Nah, seringkali orang menabur sekali, terus gak lihat hasil, putus asa. Aku udah nabur kebaikan loh, kok belum alami hasil ya? Kok belum diberkati? Tunggu, ada waktunya. Terus menabur, melayani. Pasti ada satu waktu Tuhan tunjukkan hasil untuk kita sekalian. Amin. Ya, seringkali kesabaran kita diuji, ya, sabar melakukan perbuatan baik, melayani, berdoa, berharap pada sesuatu. Saya yakin semua kita punya pengharapan. Entah pengharapan untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, doakan dengan sabar. Ya, tekun. Nah, mari kita maju lagi sekarang, saudaraku. Kita lihat sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kita menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ini prinsipnya sama dengan sebelum Yesus datang yang pertama kali. Nah, kita lihat keadaan pada masa itu adalah apa? Manusia dalam masa kegelapan. Kegelapan ini berlangsung lebih kurang 400 tahun. Bayangkan, saudaraku, selama 400 tahun sejak perjanjian lama ditutup, Allah tidak pernah berurusan dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah itu seperti terputus, saudaraku. Karena apa? Manusia dosa diampuni, dosa lagi, terus. Sampai Allah diam. Dan ketika Allah diam, gersang semuanya. Sedih. Tapi perjanjian Allah itu luar biasa. Allah janji pasti menggenapi. Sejak kitab Kejadian sudah dinubuatkan akan ada seorang benih perempuan, yaitu Yesus, yang akan lahir sebagai juru selamat. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, manusia dalam kegelapan dalam hal fisik maksudnya apa? Secara kita lihat itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Orang jajahan, saudaraku, seperti apa? Enggak enak. Tidak ada kebebasan. Nah, hari-hari ini pun kita pun seperti itu. Alami banyak jajahan. Dari siapa? Bukan dari manusia, tapi dari kuasa-kuasa kegelapan. Dari iblis. Banyak yang menjajah manusia. Puji Tuhan, kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan secara rohani juga begitu. Mereka dijajah oleh dosa saat itu, saudaraku. Tidak ada ibadah yang berkenan pada Tuhan. Saudara lihat di gambar itu orang yang tertekan seperti itu, ya, tekanan dosa dan sebagainya, berat. Biarpun pemandangan indah, tapi ada tekanan-tekanan luar biasa, nggak bisa menikmati hal itu. Dan saat ini masih banyak yang seperti itu. Ya, kita lihat sekarang, saudaraku, kita perhatikan yang kedua, tidak ada komunikasi dengan Allah. Ini tadi saya sudah sebutkan, ya, ada 400 tahun masa sunyi dan Allah berdiam diri. Jadi manusia hidup tanpa pengharapan. Mereka putus asa karena tidak ada suara dari Tuhan. Kemudian tidak ada pedoman hidup karena tidak ada firman Allah. Manusia itu jalan semaunya sendiri, kemana enaknya dia mau pergi, silakan pergi dan sebagainya. Turuti kehendak diri. Dan ujung-ujungnya adalah kekecewaan dan sebagainya. Dan yang kasihan, saat ini pun masih banyak orang seperti itu. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak punya pengharapan. Iblis hendak mencegah hubungan kita dengan Allah. Dan kita sudah tahu semuanya. Ketika dekat dengan Allah, ada pengharapan. Ya, dan ketika manusia tidak punya pengharapan, maka hidupnya sembrono. Tidak memikirkan masa depan. Karena tidak punya pengharapan. Tapi orang yang punya pengharapan, misalkan saja seorang mahasiswa, dia sedang kuliah di satu bidang studi apa, ya. Nah, dia ingin meraih gelar itu sebagai sarjana
Dia sebagai sarjana di teknik sipil, arsitektur, di kedokteran dan sebagainya. Dia ingin menggapai itu, maka dia nata hidupnya. Dia mau belajar dan sebagainya. Tapi yang tidak punya pengharapan akan apatis. Inilah taktik iblis, saudaraku. Membuat kita pun tidak punya pengharapan. Jangan sampai iblis disenangkan, ya. Kita harus berharap terus pada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita lihat dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita perhatikan kitab Petrus, surat 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Saya bacakan begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 10-12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau kita lihat sekarang, saudaraku, erupsi Gunung Semeru dan sebagainya, musibah di mana-mana, banjir di daerah sini, di Lombok ini pun membuat orang tercekam takut, saudaraku. Apalagi nanti di hari Tuhan Yesus datang kembali itu, ya. Tetapi untuk kita yang menantikan Tuhan dengan tekun, ada pengharapan. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat keadaan manusia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya mencatat yang pertama, mereka menuruti hawa nafsu. Mereka menuruti hawa nafsu, berbuat memuaskan hawa nafsu. Nah, inilah saudaraku, hati-hati, ya. Daging musuh yang paling dekat dengan kita dan selalu nempel pada kita, saudaraku. Licik. Kalahkan daging kita tiap hari. Dengan apa? Minta kekuatan dari Tuhan. Berharap pada Tuhan. Ya, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Mari kiranya keinginan roh yang baik yang kita turuti. Jangan keinginan daging. Yang kedua apa? Mereka, orang-orang saat ini meragukan firman Allah. Mana itu janji kedatangannya? Sejak dulu nenek moyang kami udah meninggal, udah ada janji itu. Sampai sekarang kok belum ada. Saya pun sejak sekolah minggu, ya, puluhan tahun yang lampau, guru sekolah minggu sudah berkata, Yesus akan segera datang kembali. Tapi sampai sekarang kok belum. Tapi puji Tuhan, saya tetap berharap, menanti. Saya yakin Bapak Ibu pun sabar menanti. Dan ayat lain mengatakan, kalau Tuhan sampai sekarang belum datang, itu cinta kasih Tuhan. Itu kemurahan Tuhan yang ingin supaya banyak orang, kalau boleh semua orang itu masuk dalam apa? Pertobatan dan diselamatkan. Artinya pintu masih terbuka. Amin, saudaraku. Ya, kita lihat coba. Saudara mungkin sudah di dalam ruangan, ya. Nah, terus pintu ini, saudara pegang pintu. Kita lihat orang-orang berbondong-bondong datang. Apa kita tega mau tutup pintu? Sebenarnya di luar itu ada kebinasaan, ada musibah. Kalau kita punya kasih, kita akan berkata, ayo masuk, cepat masuk. Ya, nah kita lihat saudaraku, jangan sampai kita kemudian pesimis dan tidak sabar dan berkata, janji Tuhan itu udah ada, kosong. Itu banyak orang yang seperti itu. Bahkan saya sedih sekali, pernah punya kenalan saudaraku yang tidak percaya Alkitab. Berkata, itu tulisan manusia. Masa Tuhan yang nulis kayak gini-gini? Nah, tidak percaya lagi. Memang Allah yang menulis, tapi lewat manusia.
Ya, manusia digerakkan Tuhan, digerakkan Roh Kudus, tuliskan hal itu. Mari saudaraku kita beriman terus pada Tuhan, jangan ragukan firman Allah. Bahkan orang-orang itu kemudian mengejek jalan kebenaran yang kita ikut. Sering kali ya kita lihat jadi orang Kristen, jadi orang pengikut Kristus, ikut jalan Yesus, diejek. Itu sudah dari dulu, dari zaman Kisah Rasul. Ya, zaman gereja mula-mula. Ada ejekan-ejekan pada pengikut jalan Tuhan. Nah, kalau kita diejek, jangan terus mundur, jangan. Ingat Goliat waktu di medan peperangan, ya. Dia mengolok-olok, mengatakan mana Allahnya Israel dan sebagainya. Dengan suara kencang, badannya gede besar, ya, banyak gede, suaranya besar tentunya, ya. Dan rakyat Israel takut semuanya, sembunyi. Karena berminggu-minggu Goliat sampaikan itu. Ya, ada teror-teror seperti itu. Dan Saul pun gemetaran kakinya, saudaraku. Saul seorang raja, tinggi besar, ya. Secara postur tubuh dia punya wibawa, tapi gemetaran dengar suara Goliat. Daud datang. Dia kaget. Dia disuruh ayahnya kirim ransum buat kakak-kakaknya. Dia harapkan akan ketemu idola-idolanya, yaitu tentara-tentara yang gagah berani, termasuk kakaknya dan apalagi Raja Saul. Tapi yang dijumpai Daud, tentara yang lemah karena teror-teror, karena ejekan-ejekan itu. Nah, Daud tampil dan kita tahu dari cerita itu, dia menang, saudaraku. Menang karena apa? Dia bawa nama Tuhan. Bawa nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai ejekan-ejekan suara dari sana sini melemahkan iman kita, menghilangkan ketekunan kita. Jangan sampai. Saya akan bacakan Matius 24 ayat 48 sampai 51. Matius pasal 24. Ya, kita akan perhatikan ayat 48 sampai ayat 51. Ya, kita lihat ayat-ayat ini tentang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lihat saudaraku di sini. Ada hamba yang tidak konsisten, gak tekun menantikan Tuhan datang. Gak sabar. Apa yang terjadi? Dia mulai arogan. Pukul sana, pukul sini. Menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Dan akibatnya apa? Hamba itu akan terbilang bersama orang-orang fasik, masuk dalam kegelapan dan kertak gigi. Itu adalah masa 3,5 tahun aniaya antikristus. Gelap, ada kertak gigi karena sakit, siksaan yang luar biasa. Mari saudaraku dalam menantikan kedatangan Tuhan, tekun, sabar. Kalau kita tidak sabar akan saling berlawanan. Yang paling menyedihkan kalau kita lihat sesama anak Tuhan saling gontok, saling pukul. Pukul bukan lewat tangan mungkin, tapi lewat kata-kata. Fitnah. Ya, itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak. Jangan sampai kita ikut-ikut seperti hal itu. Miliki hati yang tulus, saudaraku. Ya, kita belajar. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita maju di slide yang ke-6. Bagaimana sikap yang menyatakan kerinduan kita. Kalau kita memang rindukan kedatangan Tuhan, kita akan punya sikap, ya, sikap yang seperti apa? Saya bacakan begini. Sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali, ternyata ada beberapa orang yang tetap tekun menantikan, meskipun mereka tinggal di lingkungan yang penuh kegelapan. Orang-orang yang tekun itu akhirnya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus sang Mesias, sang juru selamat. Sikap mereka menjadi teladan untuk kita yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Prinsip ini sama. Ya, jadi masa itu tadi sudah kita baca bahwa orang-orang jahat meninggalkan Tuhan, ibadahnya pun ibadah yang palsu.
Tapi ada orang yang tekun, segelintir orang kecil. Dan inilah orang-orang yang Tuhan kehendaki. Sikap mereka itu jadi teladan buat kita. 2 orang yang kita lihat. Ya, nah, yaitu Simeon dan Hana. Saudara, kita lihat. 2 orang ini tidak terkontaminasi dengan keadaan zaman pada menjelang kedatangan Yesus yang pertama kali. Kita pun jangan terkontaminasi dengan lingkungan sekarang. Tekun. Nah, Simeon, mari kita lihat dulu dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32. Lukas 2 ayat 25 sampai ayat 32, saya bacakan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saya baca sampai di sini, saudaraku. Simeon, teladan untuk kita yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kondisi pribadi Simeon ini jadikan teladan buat kita. Yang pertama, Simeon artinya mendengar atau dengar-dengaran. Ya, itu Simeon. Sebagai orang-orang yang tekun menantikan Tuhan, kita pun harus apa? Dengar-dengaran. Apa yang firman Tuhan sampaikan, lakukanlah, turuti. Itulah orang-orang yang dengar-dengaran. Ya. Yang kedua, Simeon itu seorang yang benar dan saleh. Benar dan saleh. Ya. Bukan berarti kita ini udah suci mutlak begitu, saudaraku. Saudara, kita mungkin bisa bersalah dalam ucapan, dalam apa. Tapi kalau kita mau benar dan saleh, selalu koreksi diri, selalu minta ampun pada Tuhan. Dan ketika Tuhan ampuni kita saat ini, dosa kita dihapuskan. Kita menjadi suci di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Tuhan masih mengampuni kita. Pintu pengampunan masih terbuka. Tapi ingat, bukan berarti kita itu boleh main-main dengan dosa. Mentang-mentang diampuni. Pas kita dosa, kita mati. Nah, bagaimana, saudaraku? Ya, jadi hidup benar selalu, dalam kebenaran. Dan contoh untuk orang yang benar dan saleh adalah Ayub. Ayub. Kalau sudah baca kitab Ayub ini luar biasa. Ya, Ayub diizinkan Tuhan alami sesuatu yang dikerjakan oleh iblis. Ya, angin topan melanda, binatang-binatang miliknya habis semuanya, anak-anak yang 10 orang mati semuanya, badannya pun, fisiknya pun sakit, luar biasa. Sampai istrinya pun berkata apa? Udahlah Pak, hujat aja Allahmu sekarang. Setelah itu kamu mati, beres. Enak aja, saudaraku. Hasutan dari istri Ayub ini, kalau memang Ayub betul-betul kemudian menghujat Allah, mati, apa Ayub selamat? Tentu tidak. Ya, mungkin istri Ayub ini udah terlalu kasihan, nggak tega lihat Ayub seperti itu menderita. Badannya penuh luka dari kepala sampai kaki, sampai ambil beling ya untuk garuk-garuk badannya dan sebagainya. Atau mungkin dia terlalu capek ngurusin Ayub, mati aja udah beres. Nah, Ayub berkata, apa kamu bicara seperti orang gila? Ya, masa kita hanya terima yang baik-baik dari Tuhan, nggak mau terima yang buruk? Nah, inilah saudaraku. Mobil pun, ya kan, selalu ada unsur negatifnya, ada remnya dan sebagainya, saudaraku. Saya tanya saudaraku sekalian, naik mobil, direm terus enak nggak, saudaraku? 10 meter rem, 10 meter lagi rem, saudaraku. Waduh, yang mau tidur nggak bisa tidur, cedut, saudaraku.
terganggu, ya. Tapi saya mau tanya, rem perlu apa enggak? Nah, mau enggak saudara diberi mobil tanpa rem? Nah kita lihat saudaraku, ya Tuhan seringkali izinkan hal-hal yang negatif untuk apa? Rem kita. Kadang-kadang kita itu maunya nyelonong ke sana, kita enggak tahu itu bahaya. Nah Tuhan cegah. Apa yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Kita yakin asal kita apa? Bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Benar dan saleh. Yang ketiga, Simeon ini tadi kita baca menantikan penghiburan bagi Israel. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Menantikan kapan penghibur itu datang. Dan siapa penghibur itu? Yesus penghibur itu. Dia nantikan dengan tekun. Dan Simeon dikatakan diurapi Roh Kudus. Roh Kudus ada di atasnya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu urapan Roh Kudus di hari-hari ini. Urapan itu melingkupi seluruh diri kita, ya. Dan ketika kita diurapi Roh Kudus, ada bahaya dari sana sini, panah berapi datang akan ditepis oleh Roh Kudus itu. Dia menjadi pelindung untuk kita. Ya, nah kemudian apa? Dia pun dalam pimpinan Roh Kudus. Saya baca ayat 27 sekali lagi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini datang ke gereja oleh Roh Kudus atau bukan? Saya yakin kita semua dipimpin Roh Kudus. Ya, kita minta terus pimpinan Roh Kudus. Sebelum berangkat ke gereja, doa dulu. Tuhan, Roh Kudus bawa kami ke rumah-Mu, ke rumah Allah. Untuk kami terima firman-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya, jadi bukan semau kita. Ya, kalau kita datang ke gereja, bukan oleh pimpinan Roh Kudus, tapi oleh maunya kita sendiri. Aduh, sekedar pengen ketemu orang, sekedar melepas lelah, daripada sumpek di rumah, tak ke gereja aja. Oh bukan, tetapi cari Tuhan. Betul-betul kita punya kerinduan yang luar biasa. Bersekutu dengan Tuhan. Ya, untuk ibadah raya seperti ini seminggu sekali. Ya lain lagi ada ibadah Rabu dan sebagainya. Mari di hari-hari ini kesempatan untuk berkumpul seperti ini makin sulit. Betul gak saudaraku? Ya, sebelum masa pandemi mungkin rasanya sewaktu-waktu bisa datang dengan bebas. Tapi ada saat-saatnya dicegah, enggak boleh. Saya ingat waktu-waktu itu, ibadah enggak boleh di mana-mana. Gereja kosong. Sekarang mulai bisa melakukan itu. Pakai kesempatan dengan baik. Kedepannya nanti mungkin sulit akan terjadi. Masa sulit. Selagi ada kesempatan, pakai dengan baik. Ya, kita datang ke rumah Allah dengan pimpinan Roh Kudus. Saya yakin Simeon bukan hanya ke gereja, ke bait Allah, dipimpin Roh Kudus, dalam segala aktivitas hidupnya pun dipimpin Roh Kudus. Yang pemuda-pemudi di sini, urusan perjodohan, cari kerja, cari apa, minta pimpinan Roh Kudus. Semuanya dari Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan yang berikut, Simeon ini menyambut Yesus. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah, di usia 8 hari menggenapi Taurat saat itu, bahwa anak usia 8 hari diserahkan pada Tuhan, dibawa ke bait Allah, dan Yusuf dan Maria membawa burung merpati ya untuk dipersembahkan. Mereka orang yang gak punya, tidak bisa mempersembahkan lembu, tidak bisa mempersembahkan kambing domba, hanya bisa bawa burung yang murah ya, tapi dengan hati yang tulus. Tuhan berkati itu. Baik, dan dia sambut Yesus, dia gendong Yesus, dan Simeon pun memuji Allah. Tadi kita membaca, dia memuji Allah. Mari saudaraku, di gereja ini kita biasakan memuji Tuhan. Saya bersyukur di gereja GPDI Gilgal di Mataram ini ada gereja yang menyanyi, gereja yang memuji Tuhan. Tapi saya yakin bukan hanya sekelompok singer, paduan suara, pemusik, tapi semua kita senang memuji Tuhan. Amin. Menyanyi, memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati, memuliakan Allah. Saat kita menyanyi memuji Tuhan dengan kerendahan hati, rasa kita tidak ada apa-apa. Oh, berkat Tuhan luar biasa. Ada kuasa dalam pujian. Saya yakin kuasa itu gak berubah. Dalam 2 Tawarik 20
Saya tak usah baca. Yosafat menghadapi musuh dengan apa? Nyanyi. Paduan suara yang menyanyi, memuji Tuhan. Ya, baik. Kemudian itu kita lihat Simeon pun penuh damai sejahtera. Dia sampai berkata, Tuhan, udah aku mau pergi sekarang pun aku senang. Dia gak rasa utang. Ada yang bermusuhan dengan tetangga? Kita masih bermusuhan dengan tetangga. Oh, Tuhan jangan mati dulu aku, Tuhan. Ya, takut. Ya, saudaraku ya. Kita lihat. Tapi kita damai dengan siapapun juga. Ya, kita siap ketemu Tuhan kapanpun juga. Ya, itu damai. Tapi saya harap semuanya tetap hidup sampai Tuhan datang. Amin, saudaraku. Kita jadi mempelai Kristus ya, puji Tuhan. Baik, dan yang kita lihat lagi dari Simeon, mata rohani Simeon terbuka. Dalam ayat 30 saya baca, sebab mataku telah melihat dia keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Mata rohani Simeon dibuka, terbuka. Puji Tuhan. Nah, itu tentang Simeon. Satu lagi contoh untuk kita, ya, sebelum kita akhiri firman Allah pagi hari ini. Lukas 2 dalam pasal yang sama, ayat 36 sampai 38. Lukas 2 ayat 36 sampai 38 demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyur. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tema kita apa? Menantikan Yesus datang kembali. Simeon menantikan Yesus sebagai penghibur. Dan sekarang Hana menantikan kedatangan Yesus sebagai pelepas, penebus. Dan dua-duanya alami bertemu dengan Mesias itu, saudaraku. Kita lihat Hana. Hana itu artinya kemurahan hati, anugerah. Ya, saudaraku, marilah kita pun hidup penuh dengan kemurahan, salah satu buah roh. Tapi kita hidup pun apa? Mengandalkan anugerah Allah. Anugerah Allah. Dan inilah Hana, saudaraku. Hana itu dikatakan anak Fanuel. Fanuel artinya wajah Allah. Waduh, luar biasa ya. Kok Fanuel artinya wajah Allah? Coba kita lihat Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat 26. Ya, saya bacakan ayat tentang berkat ini demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 25 dan 26 mencatat tentang wajah Allah. Itu arti dari Fanuel, wajah Allah. 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita, artinya apa? Kasih karunia dilimpahkan pada kita. Amin, saudaraku. Saudara senang toh dipandang orang, daripada orang Jawa bilang dipelengosin gitu ya. Orang buang muka ketika lihat kita, sakit hati, saudaraku. Bagaimana kalau Tuhan buang mata, buang apa? Maaf, Tuhan buang muka melihat kita. Aduh, jangan sampai. Gereja Laodikia pernah alami itu. Dikatakan engkau tuh suam-suam, maka engkau kuludahkan. Ya, diludahkan itu artinya apa? Sesuatu yang udah dikulum, dinikmati. Ya, ternyata nggak enak, dilepas, saudaraku, dibuang. Nah, itulah kalau Tuhan membuang muka pada gereja Laodikia yang suam-suam. Tapi ada anjuran, bertobatlah. Kembali ke kasih mula-mula itu. Kembali ke mitsbah mula-mula.
Jangan sampai Tuhan ambil kaki Dian itu, ya. Nah, kemudian ayat 25-nya, ya, kita lihat ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika Tuhan hadapkan wajahnya, kita alami kasih karunia Allah dan kita alami apa? Damai sejahtera, damai dengan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, kita lihat lagi tentang Hana kembali. Hana itu dari suku Asyir. Suku Asyir itu adalah suku yang kaya raya, menurunkan raja-raja dan sebagainya, ya. Nah, orang-orang kaya. Kalau saudara lihat nubuat Yakub untuk anak-anaknya dalam kitab Kejadian 49, suku Asyir itu digambarkan sebagai keturunan yang penuh dengan lemak dan sebagainya, kaya raya. Kesimpulannya apa? Biarpun kita dilimpahi berkat kaya raya, kita tetap bisa dekat dengan Tuhan. Ya, amin. Kadang-kadang ada orang yang menyudutkan, itu orang kaya, dia berharap pada kekayaannya, tidak selamat itu, binasa itu. Belum tentu. Jadi meskipun kita dilimpahi berkat kaya raya, tetaplah seperti Hana. Amin. Dekat dengan Tuhan. Dan Hana itu seorang janda yang berusia 84 tahun. Artinya apa? Udah usia lanjut tapi tetap aktif datang beribadah. Saya perhatikan di sini pun, ya. Kalau kita pun udah usia banyak pun, kalau masih diberi kemampuan datang beribadah, datanglah. Dan kita menjadi alat Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Dan Hana ini tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dikatakan tadi, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, ya. Sudah bisa baca di rumah nanti. Coba kita lihat. Ada keinginan untuk rindu tinggal dalam bait Allah itu. Dan yang keenam, Hana ini rajin beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Luar biasa. Di usia lanjut dia masih bisa lakukan puasa, doa, ya. Jadi mari, kalau kita pun menapaki usia lanjut, jangan sampai kita berkata, aku udah gak berguna, itu yang muda-muda yang berguna. Tidak. Biarpun kita udah tua, kita bisa berguna. Ya, puji Tuhan. Saya harus baca itu, saudaraku. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang yang sudah, ya, yang suka diam di bait Allah, biarpun usia lanjut, tetap jadi berkat, saudaraku. Saya bacakan demikian. Mazmur 92 ayat 13 mulai. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di mana? Di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah ini, sampai lanjut usia tertanam di bait Allah. Ini Hana, selalu di bait Allah, tidak pernah tinggalkan. Cintanya pada rumah Tuhan, cinta persekutuan, itu ada di hati Hana. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, Ibrani 10 ayat 25 juga berkata, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan pertemuan. Lebih lagi menjelang Yesus datang kedua kali, saling menasihati Islam, ya. Dan kita lihat. Kemudian saya baca ayat 15, kembali ke Mazmur 92. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wah, puji Tuhan, ya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian makin gemuk dan segar. Diberkati, ya. Biarpun di usia lanjut, saudaraku, tetap apa dikatakan? Masih berbuah. Di masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, puji Tuhan, ada buah-buah pelayanan dan sebagainya. Dan Hana ini rajin beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saya sudah baca tadi. Yang ketujuh, mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Simeon, memuji Tuhan, mengucap syukur. Dan Hana bersaksi pada orang-orang yang datang di bait Allah saat itu. Dia lihat, dia katakan, ini lihatlah anak, inilah Allah yang Allah janjikan. Pelepas itu. Dan dia menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
kita pun sedang menantikan kelepasan. Coba kita buka Roma 8 ayat 32. Ini tadi saya sudah singgung. Roma 8 ayat 32. Kita pun menantikan kelepasan. Demikian saya bacakan. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, ya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi Tuhan yang berjanji akan memberikan segala sesuatu yang kita harapkan. Puji Tuhan saudaraku. Kita menantikan, ya. Mari kita lihat sekarang dalam ayat 39, ya. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, kita lihat sekarang saudaraku, menantikan Tuhan. Kita akhiri dengan 2 ayat. Ibrani 9. Kita akan perhatikan Ibrani pasal 9. Saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara sekalian tekun menantikan Tuhan. Ya, waktunya tak lama lagi. Ibrani 9 ayat 28 dikatakan begini. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang apa saudaraku? Menantikan dia. Kepada mereka yang menantikan dia, dia akan menganugerahkan keselamatan itu. Ya, tekun nantikan Tuhan. Dan ayat terakhir, Ibrani 10 ayat 13. Ibrani 10 ayat 13 saya bacakan demikian. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Rupanya yang menantikan bukan cuma kita. Yesus pun sedang menantikan saatnya untuk dia menguasai seluruh bumi, injak-injak musuh itu. Ya, dia pun nantikan saatnya. Saudaraku, karena yang tahu waktunya itu siapa? Hanya Allah Bapa yang tahu. Yesus tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dia menantikan itu dengan sabar. Kita pun nantikan hal itu, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu lagu saudaraku, ya. Seperti wanita mengurapimu.